y'all? It's your boy Clay. Sorry. Halo guys, kembali lagi bersama YOLO Movie. Film terbaru dari Marvel yaitu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Shang-Chi yang harus menghadapi masa lalunya setelah bertahun-tahun menghilang dan menghindar dari masa lalunya. Film ini dibintangi oleh Simu Liu sebagai Shang-Chi, Awkwafina sebagai Katie, dan banyak aktor lainnya. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan legenda 10 cincin sejak ribuan tahun silam. Konon katanya pemilik 10 cincin akan mendapat atau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa serta dijanjikan keabadian. Seorang pria bernama Wenwu adalah lelaki yang berhasil mengumpulkan ke-10 cincin tersebut. Selama ribuan tahun, Wenwu membuat sebuah organisasi bernama Ten Rings yang berisi prajurit dari berbagai belahan dunia untuk melakukan pemberontakan dan memperoleh kekayaan sampai akhir tahun 1996. Kemudian Wenwu merasa tertarik dengan sebuah desa yang bernama Desa Talo. Desa Talo diketahui menyimpan berbagai banyak makhluk mitos dan juga sihir kuno. Tanpa membuang waktu lagi, Wenwu bersama anak buahnya pun pergi menyelidiki desa tersebut. Tak disangka Desa Talo yang suci dijaga dengan sangat ketat. Hal itu dapat dilihat dari kondisi hutan di sekitar desa berbentuk seperti labirin yang bahkan menghimpit siapapun yang mencoba menerobosnya. Alhasil, mobil yang ditumpangi Wenwu pun kecelakaan dan terjatuh dari atas tebing yang sangat curam. Namun Wenwu berhasil selamat dan tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menelusuri hutan itu sendirian. Setelah berjalan beberapa saat, ia pun bertemu dengan penjaga desa Talo yang bernama Jian Li. Dengan 10 cincin yang dimilikinya, ia yakin bahwa ia bisa mengalahkan Jian Li dengan sangat mudah. Namun nyatanya, yang ditugaskan sebagai penjaga desa bukan sembarangan orang. Ia pun merupakan seorang prajurit yang sangat tangguh, sehingga untuk pertama kalinya Wenwu berhasil dikalahkan. Tak diduga, hal itu pun membuat Wenwu terpikat akan kecantikan dan kekuatan Jian Li. Namun cinta mereka ternyata tidak mendapat restu dari tetua desa. Jian Li terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya dan hidup normal bersama Wenwu. Tak hanya itu, Wenwu pun rela melepaskan ke-10 cincinnya dan juga organisasinya agar membuat ia dan Jian Li bisa hidup dengan damai. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Shang-Chi dan Xialing. Pada suatu hari, Jian Li menceritakan tentang naga dari desa Talo yang sudah memberikannya kekuatan. Setelah itu, ia pun memberikan sebuah kalung kepada Shang-Chi dan Xialing sebagai hadiah. Ia pun berpesan, kapanpun Shang-Chi dan Xialing tersesat, maka kalung itu akan menuntun jalan mereka. Keluarga kecil itu pun hidup bahagia dan damai sampai suatu ketika sebuah kelompok bernama Iron Gang, musuh bebuyutan Ten Rings dahulu, datang ke rumah mereka dan saat itu Wenwu sedang keluar. Shang-Chi yang masih sangat kecil pun tak bisa berbuat apa-apa ketika Iron Gang datang dan membunuh ibunya.
Semenjak kematian Jianli, Wenwu pun kembali menggunakan cincin-cincinnya dan menghidupkan kembali organisasi Ten Rings untuk membantai semua anggota Iron Gang yang telah membunuh istrinya. Sejak saat itu, Shang-Chi dilatih untuk menjadi seorang petarung yang sangat andal. Sampai saat ia beranjak remaja, ayahnya memberikan misi untuk membunuh ketua Iron Gang. Setelah menyelesaikan misi itu, Shang-Chi pun memutuskan untuk meninggalkan dunia yang kelam itu dan kabur ke San Francisco. Bertahun-tahun berlalu semenjak kejadian itu, Shang-Chi pun hidup sederhana sebagai karyawan hotel bersama sahabatnya yaitu bernama Katie. Pada suatu hari ketika ia dan Katie sedang dalam perjalanan ke hotel, Shang-Chi tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang menginginkan kalungnya. Karena Shang-Chi menolak, pria itu pun memanggil kawannya untuk menyerang Shang-Chi. Dengan bakat ilmu bela diri yang ia miliki, Shang-Chi pun mampu melawan segerombolan pria tersebut dengan sangat mudah. Aksi pertarungan itu pun sangat mendebarkan. Dan pertarungan itu pun direkam langsung oleh seseorang yang berada di dalam bis tersebut dan diupload ke media sosial. Alhasil Shang-Chi pun menjadi viral di media sosial. Setelah berhasil mengalahkan segerombolan orang tadi, tiba-tiba datang seorang pria misterius yang berada atau duduk di kursi belakang yang mengeluarkan senjata dari tangannya. Dari penampilan mereka, Shang-Chi tahu betul bahwa mereka merupakan anggota dari organisasi ayahnya, yaitu Ten Rings. Oleh sebab itu, ia berusaha mengalahkan mereka semua dengan bantuan Katie yang menjadi super boost tersebut. Alhasil mereka pun bisa dikalahkan. Namun, salah seorang dari anggota Ten Rings berhasil mengambil kalung yang berada di leher Shang-Chi dan pergi menggunakan mobil. Setelah kejadian itu, Shang-Chi dan Katie pun pergi ke Macau untuk bertemu dengan adik si Shang-Chi, yaitu Xia Ling. Dikarenakan adiknya memiliki kalung yang sama dengan dia, dan dia berpikir kalau adiknya akan menjadi target berikutnya dari ayahnya. Singkat cerita, Shang-Chi dan Katie pun sampai di Macau. Sesampainya di sana, mereka bergegas akan bertemu Xia Ling. Xia Ling mendirikan sebuah arena tanding ilegal yang cukup besar. You want me to show you how it feels? Di sana pun Shang-Chi dipaksa untuk bertanding melawan Xia Ling. Mengapa demikian? Karena Shang-Chi pernah meninggalkan rumah. Dia sempat berjanji kepada Xia Ling akan kembali dalam 3 hari. Namun kenyataannya ia malah kabur dan meninggalkan Xia Ling bersama ayah mereka. Hal itu pun membuat Xia Ling sangat marah karena telah meninggalkannya. Setelah pertarungan itu, Shang-Chi pun menceritakan kejadian yang sudah menimpanya. Namun Xia Ling memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ia bisa menjaga dirinya dan benar saja. Saat itu juga rombongan Ten Rings pun datang menyerang tempat tersebut dan anak buahnya langsung bergegas kabur melalui pintu darurat. Sementara itu, Shang-Chi dan Katie terpaksa harus melewati tebing dan melawan anggota dari Ten Rings.
Katie yang tidak bisa bela diri pun hanya bisa pasrah saat tubuhnya hampir jatuh dari ketinggian. Namun beruntungnya Xialing dengan sigap langsung menangkap tubuh Katie. Meskipun awalnya pertarungan kedua kubu itu cukup imbang, namun pada akhirnya Wenwu pun datang ke tempat itu dan langsung menghentikan pertarungan. Setelah itu, Shang-Chi, Xialing, dan Katie pun langsung dibawa ke markas Ten Rings. Sesampai di markas, Shang-Chi dan lainnya pun pergi untuk makan malam. Semenjak kematian istrinya, Wenwu diketahui kembali menggali tentang desa Talo. Dari penelitiannya, ia menemui bahwa desa Talo terdapat sebuah gerbang misterius, dan ia mengaku bahwa akhir-akhir ini ia terus mendengar suara yang meminta Wenwu untuk membebaskannya dari gerbang tersebut. Nah, karena Shang-Chi dan Xialing tidak percaya pada perkataan ayahnya, maka ia pun menunjukkan bukti dengan menggunakan kedua kalung ke mata patung naga. Setelah memasang kedua kalung itu di mata sang naga, semburan air dan sebuah peta letak gerbang misterius tiba-tiba muncul. Jadi alasan mengapa kembali mengumpulkan anak-anaknya agar mereka bisa membantunya untuk menemukan desa Talo. Namun tetap saja, Shang-Chi dan Xialing tetap tidak setuju dengan rencana ayahnya. Karena bagaimanapun juga, mereka tak ingin bertarung atau melawan desa Talo, desa kelahiran ibunya. Karena keras kepala, mereka semua pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara, mereka mulai merencanakan sesuatu agar mereka bisa sampai duluan di desa Talo. Beruntungnya, di dalam penjara itu mereka bisa bertemu dengan seorang laki-laki bernama Trevor, yang mengaku bisa berkomunikasi dengan seekor hewan yang berasal dari desa Talo. Nah, dengan arahan dari hewan itulah, mereka pun akhirnya langsung berangkat menuju desa Talo. Mereka pun melewati hutan labirin hingga sampai di depan pintu gerbang desa Talo, yaitu air terjun. Setelah melewati air terjun dengan portal dimensi, mereka akhirnya berhasil sampai ke desa Talo. Desa Talo dipenuhi oleh makhluk-makhluk mitologi yang sudah berada di sana selama berabad-abad. Dan yang lainnya pun disambut oleh para penduduk desa, terutama kakak perempuan dari ibu mereka yang bernama Bibinan. Bibinan pun menceritakan tentang gerbang kejahatan yang sebelumnya dibicarakan oleh sang ayah Shang-Chi. Itu sebenarnya adalah penjara untuk makhluk mitologi kuno yang sangat kejam dan berniat untuk menghancurkan semesta. Para penduduk Talo adalah orang-orang yang terpilih dan dipercaya untuk menjaga gerbang tersebut. Namun, kini ayah Shang-Chi telah terpengaruh oleh makhluk yang berada di dalam sana dengan berpura-pura menjadi ibu si Shang-Chi dan Xialing, yaitu Jianli. Makhluk itu tahu bahwa dengan kekuatan 10 cincin ayah Shang-Chi pasti bisa membebaskannya. Untuk itu, Bibinan meminta mereka semua untuk bersiaga dan menghentikan ayah Shang-Chi. Karena tahu bahwa anak-anaknya pasti akan datang, jadi sebelum meninggalkan desa, Jianli sempat menitipkan sesuatu untuk mereka, yaitu hadiah dari Jianli untuk anak-anaknya, yang ternyata adalah sepasang baju khas desa Talo. Sebelum peperangan dimulai, Shang-Chi, Xialing, dan Katie pun berlatih bela diri di desa Talo. Besokan harinya, rombongan Ten Rings dan Wenwu pun tiba di desa Talo. Tak ingin membuang waktu, Wenwu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk berperang. Dalam peperangan itu, Shang-Chi harus berhadapan langsung dengan ayahnya. Merasa kecewa karena putranya yang ia latih kini malah menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya.
Hal itu membuatnya sangat marah dan langsung menyerang Shang-Chi dengan ke-10 cincinnya. Karena hal itu, Shang-Chi pun terlempar ke dalam danau dan akhirnya tenggelam. Setelah mengalahkan putranya, Wenwu pun berjalan mendekati gerbang kegelapan dan langsung menghancurkan gerbang tersebut. Satu persatu burung-burung penghisap jiwa pun mulai terbebas. Sebelum makhluk mengerikan lainnya keluar, Bibi Nan pun menyuruh para anggota Ten Rings untuk bersatu dengan mereka dan melawan para monster tersebut. Namun, awalnya para anggota Ten Rings tidak mau bergabung. Setelah mereka melihat keganasan burung itu, para anggota Ten Rings pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Desa Talo. Burung-burung penghisap jiwa pun mulai semakin banyak, dan mereka berburu jiwa-jiwa manusia untuk diberikan kepada makhluk yang berada di dalam gua yang lebih besar. Di mana jika makhluk itu mendapatkan jiwa yang banyak, maka makhluk itu akan semakin kuat. Sementara itu, Shang-Chi yang tenggelam di dalam danau tiba-tiba teringat akan cerita-cerita ibunya semasa ia kecil. Ibunya sering bercerita tentang naga Desa Talo yang merupakan bagian dari Shang-Chi. Hal itu pun berhasil membuat Shang-Chi sadar dan langsung dihampiri oleh naga Desa Talo. Alhasil, Shang-Chi pun naik ke punggung naga tersebut dan langsung naik ke permukaan dengan kekuatannya. Naga itu memakan burung pemakan jiwa dengan ganas. Setelah itu, Shang-Chi pun pergi menghentikan ayahnya. Pertarungan di antara keduanya pun tak bisa dihindarkan. Pada pertarungan kali ini, ia menyadari bahwa dirinya ternyata bisa mengendalikan serangan dari Ten Rings. Meskipun Shang-Chi punya kesempatan untuk membunuh ayahnya, namun ia tetap tidak tega untuk melakukan hal itu. Di tengah pertarungan itu, si penghuni gerbang kegelapan pun akhirnya berhasil bebas keluar. Ketika makhluk itu akan menyerang Shang-Chi, dengan sigap Wenwu langsung melindunginya dari serangan naga tersebut. Naasnya karena hal itu, jiwa Wenwu pun dihisap sebelum kematiannya pun memberikan ke-10 cincinnya untuk Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi diselamatkan oleh naga Talo yang sekarang telah dinaiki oleh Xialing. Alhasil, naga Talo dan monster itu pun kini bertarung satu sama lain. Ketika makhluk itu sudah semakin kuat, ia pun berniat untuk menghisap jiwa naga Talo. Tapi beruntungnya sebuah panah tiba-tiba datang dan menembus leher makhluk tersebut. Rupanya panah itu berasal dari Katy. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Shang-Chi dan Xialing untuk melancarkan segala serangan. Dengan bantuan Xialing dan naga Talo, Shang-Chi pun menembakkan ke-10 cincinnya dan meledakkan tubuh makhluk itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah peperangan itu, Shang-Chi dan lainnya pun melakukan prosesi penghormatan untuk orang-orang yang gugur dalam peperangan. Jadi itu dia ya guys, alur cerita Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Pada scene kreditnya kita diperlihatkan pada Shang-Chi dan Katy yang dihampiri oleh Wong ketika menggunakan cincin portalnya. Setelah ia tahu bahwa Shang-Chi sekarang adalah pemegang 10 cincin, ia pun langsung mengajak Shang-Chi dan Katy untuk pergi ke suatu tempat. Setelah itu, Shang-Chi dan Katy pun diperkenalkan pada Bros dan Karel. Kemudian mengatakan bahwa cincin yang dimiliki oleh Shang-Chi pertama kali dirasakan di sebuah daerah bernama Kamartaj, di mana cincin itu bertindak sebagai sinyal atau pesan. Di tempat tersebut dianggap sebagai salam penyambutan untuk Shang-Chi yang kini telah bergabung dengan MCU. Di akhir film ini, kita juga diperlihatkan pada Xialing yang kini telah menduduki tata ayahnya sebagai pemimpin dari organisasi Ten Rings. Oke guys, alur cerita Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sampai di sini saja. Jangan lupa support channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman suka ya dengan alur ceritanya. Makasih banyak yang udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Oke, bye guys.